Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Salwa Dewi Ratna, salah satu peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana caranya menjadi ASN yang profesional, yaitu yang pertama dengan mengambil tanggung jawab, kemudian yang kedua menunjukkan sikap mental yang positif, kemudian yang ketiga mengutamakan keprimaan, yang keempat menunjukkan kompetensi, dan yang terakhir adalah memegang teguh kode etik. Kemudian ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan ASN dalam bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah level individu, kemudian yang kedua adalah level keluarga atau family, yang ketiga adalah level masyarakat baik lokal, regional maupun nasional, dan yang terakhir adalah level global atau dunia. Nah, untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang 4 level tadi, kita harus memiliki modal insani untuk menghadapinya. Yang pertama, kita harus memiliki modal intelektual. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki modal etika atau moral. Yang ketiga, kita harus memiliki modal emosional. Yang keempat, kita harus memiliki modal sosial. Yang kelima, kita harus memiliki modal kesehatan, baik fisik maupun jasmani. Apalagi sekarang lagi kita menghadapi COVID-19. Dan yang terakhir, kita harus memiliki modal ketabahan atau adversity. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Nah, kita udah masuk ke inti nih. Apa aja sih yang akan kita bahas di analisis isu kontemporer ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang korupsi. Tentunya udah sering dengar ya. Nah, tapi kita akan bahas dulu sejarah korupsi yang mungkin jarang diketahui oleh orang. Yang pertama adalah pernah terjadi di Mesir sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di mana kaisar pada zaman itu memerintahkan gubernur untuk menyelidiki penyuapan. Nah, berarti udah ada nih dari zaman dulu-dulu kan korupsi kan. Kemudian ada juga di Samas, di mana di situ sekitar tahun 200 sebelum Masehi ada raja yang memerintahkan hukuman atau memberikan hukuman kepada hakim yang menerima uang suap. Jadi hakimnya menerima uang suap, kemudian dia dihukum oleh raja. Yang selanjutnya ada juga terjadi di Cina sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Jadi pada awal mula berdirinya dinasti Han di tahun itu, penduduknya itu mengalami kesulitan pangan sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduknya itu meninggal dunia. Dan yang terakhir ada juga terjadi di negara kita. Di negara kita terjadi dan ini tertuang di buku History of Java yang ditulis pada tahun 1816. Nah, berarti ini belum merdeka ya kita kan. Nah, di situ dituliskan bahwasanya bangsawan Jawa itu gemar untuk menumpuk harta, kemudian abdi dalam, kemudian juga senang bersikap manis kepada sultan atau raja gitu. Yang ini tuh menjadi embrio munculnya sikap oportunis dan menjadi bibit-bibit terjadinya korupsi. Nah, di Indonesia sudah ada undang-undang khusus mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang bunyinya saya bacakan. Berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, jadi memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi itu tidak hanya didefinisikan kepada orang per orang, tetapi juga pada korporasi. Dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Wah, jadi ternyata banyak hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian kita masuk ke isu kontemporer yang kedua, yaitu narkoba. Ini kasus narkoba ini udah banyak banget ya terjadi di Indonesia. Nah, narkoba ini adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Kita juga mengenal singkatan dari NAPZA, ya kan? NAPZA itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Meskipun sekarang ini lebih sering kita dengar itu sebagai narkoba. Nah, untuk narkotika ini sendiri, narkotika ini ada beberapa golongan yang akan saya jelaskan. Ya, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah narkotika golongan 1. Nah, untuk narkotika golongan 1 ini ternyata dia ditujukan untuk ilmu pengetahuan loh.
Nah, bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi menyebabkan ketergantungan. Nah, ini bahaya nih. Contohnya dari narkotika golongan 1 ini adalah opiat, morfin, kemudian ada heroin, kemudian ada petidin dan candu. Kemudian yang kedua adalah ada ganja atau kanabis, ganja ya kan, ini paling umum nih. Kemudian ada marijuana dan hashis. Yang ketiga ada kokain. Nah, kokain ini bisa berbentuk serbuk kokain, kemudian pasta kokain dan daun koka. Itu untuk narkotika golongan 1. Kemudian untuk narkotika golongan 2 ini berkhasiat untuk pengobatan. Nah, ternyata yang berkhasiat untuk pengobatan itu adalah narkotika golongan 2. Dan untuk pelayanan kesehatan yang berpotensi tinggi juga menyebabkan ketergantungan, yaitu morfin dan petidin. Jadi sama kayak narkotika golongan 3 adalah untuk pengobatan juga, meskipun dia paling ringan menyebabkan ketergantungan. Sekarang kita masuk ke psikotropika. Nah, psikotropika ini ada 4 golongan. Golongan pertama tidak untuk pengobatan, hanya untuk pengetahuan aja. Contohnya adalah ekstasi dan LSD. Kemudian golongan 2, 3, 4-nya itu digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Dengan perbedaannya itu adalah di ketergantungannya. Golongan 2 ini paling tinggi, golongan 3 ini yang sedang, dan golongan 4 ini yang paling ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh dari golongan 2 ini adalah amfetamin, kemudian ada juga sabu, kemudian ada juga metilfenidat. Nah, untuk golongan 3 ini contohnya adalah pentobarbital dan flunitrazepam. Sementara contoh dari golongan yang keempat adalah diazepam. Terakhir adalah zat adiktif. Jadi zat adiktif ini ada 3. Yang pertama adalah alkohol, yang kedua adalah inhalansia dan solven. Inhalansia ini adalah zat yang dihirup seperti lem, kemudian ada juga solven atau yang dia itu zat pelarut. Dan yang terakhir adalah tembakau. Kalau tembakau berarti termasuk yang berada di dalam rokok ya. Itu dia untuk contoh zat. Sekarang kita akan membahas isu kontemporer yang terakhir, yaitu radikalisme. Kita akan bahas terorisme dan radikalisme. Nah, apa itu terorisme? Terorisme itu adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah, PBB tahun 2006 itu mengeluarkan 4 pilar strategi global pemberantasan terorisme. Yang pertama adalah pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme. Kemudian yang kedua adalah langkah pencegahan memerangi terorisme. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas negara, dan yang terakhir adalah penegakan. Lalu apa kaitannya antara terorisme dan radikalisme? Nah, dilihat dari pengertiannya, terorisme ini adalah kejahatan luar biasa yang jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Jadi ciri-ciri dari sikap dan paham radikal itu adalah dia tidak toleran atau intoleran. Nah, radikal terorisme ini adalah suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan suatu ajaran agama atau golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan sebagai senjata politik untuk menyerang kelompok lainnya. Itu hubungannya. Kontemporer yang selanjutnya adalah money laundering atau pencucian uang. Nah, sejak tahun 1980-an, praktik pencucian uang ini dijadikan sebagai tindakan kejahatan udah menjadi pusat perhatian dunia barat, seperti negara-negara maju yang tergabung ke dalam G8, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang, yaitu narkotika dan psikotropika yang tadi udah kita bahas. Jadi pencucian uang ini dan pendanaan terorisme itu berkaitan, dan dia menggunakan jasa keuangan sebagai sarana melakukan tindakan pidana.
Jadi jasa keuangannya ini ya bisa melalui bank, kemudian perusahaan pembiayaan, kemudian perusahaan asuransi, kemudian dana pensiun, ada juga manajer investasi, dan ada banyak sekali jasa keuangan yang digunakan sebagai tempat pencucian uang. Isu kontemporer yang kelima adalah proxy war. Jadi proxy war atau perang proxy ini terjadi karena konflik antara dua negara, tetapi konflik ini tidak menyebabkan peperangan secara langsung, namun adanya proxy atau kaki tangan. Jadi perang proxy ini memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Nah, siapa sajakah yang menjadi sasaran proxy war? Jadi sasaran dari perang proxy ini untuk mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa. Dan bangsa itu tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi, sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Jadi ini dia perang proxy, bukan perang yang untuk perang secara langsung, tapi untuk menghilangkan identitas diri bangsa itu sendiri. Isu kontemporer yang terakhir adalah kejahatan melalui komunikasi massa. Nah, di sini kita dituntut untuk menjadi masyarakat yang cerdas untuk melawan kejahatan ini. Misalnya, kejahatan ini salah satunya yang paling umum terjadi adalah hoax. Nah, terutama nih yang terjadi sekarang. Negara kita kan sedang mengalami pandemik dan ada banyak hoax yang beredar, hoax-hoax yang tidak benar. Ini kita benar-benar harus menyaring mana berita yang benar, mana yang tidak, karena ini termasuk ke dalam satu kejahatan. Jadi ketika kita mendengar termakan hoax, kita juga menyebarkan hoaxnya, kita secara tidak langsung juga melakukan kejahatan. Kejahatan lain melalui komunikasi massa ini adalah cybercrime, misalnya penipuan melalui dunia maya. Kemudian ada hate speech atau ujaran kebencian. Kita tahu sekali ketika kita melihat banyak di dunia maya itu yang melakukan ujaran-ujaran kebencian, ini termasuk ke dalam suatu kejahatan. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang isu-isu kontemporer. Semoga pembahasan-pembahasan tadi bermanfaat bagi yang menonton, dan semoga setelah kita memahami berbagai macam kejahatan, baik itu nyata maupun melalui dunia maya, menjadikan kita untuk lebih cerdas menghindarinya. Terima kasih, saya Salwa Diratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.